Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Hirullah, NPM 20661049 dari kelas 3C. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan tentang mata kuliah anatomi olahraga. Yang pertama itu ada pengertian anatomi. Yang nomor pertama ini, pengertian anatomi ini bersumber dari 5 buku. Yang buku pertama itu penulisnya Gravite de Silen, SPD, MOR, Dr. Andus Haji Sukendro, MKes Aivo, yang mengatakan bahwa anatomi olahraga merupakan materi yang membahas tentang tubuh manusia secara bagian per bagian, membelah bagian tubuh untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyusun dari suatu bagian tubuh tersebut. Yang buku kedua itu penulis dari Heni Puji Wahyuningsi, SSIT, MKEB. Yang kedua Dr. Yuni Kismiati, MPH, yaitu yang membahas tentang anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh lainnya. Anatomi juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Buku ketiga yaitu penulis dari Irfan Darfika Lubis, mengatakan bahwa anatomi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata anah yaitu memisah-misah, sedangkan tomos yaitu memotong. Menurut istilah, bahwa anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari organ tubuh manusia dari keseluruhan maupun sebagian-bagian. Buku keempat yaitu penulisnya dari Dr. NS Putri Davianti, SKep MSc, yang mengatakan bahwa anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka secara keseluruhan maupun per bagian-bagian. Buku kelima yaitu penulis dari tim anatomi UNY, yang membilangkan bahwa anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Menurut istilah, ilmu yang mempelajari struktur tubuh atau manusia dengan cara menguraikan tubuh manusia menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Yang nomor kedua yaitu membahas tentang cara mempelajari ilmu anatomi. Untuk mempelajari anatomi, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu dengan cara mikroskopis atau dengan mata telanjang. Secara mikroskopis yaitu dengan bantuan alat mikroskop. Dengan bantuan mikroskop, kita bisa mengetahui mulai dari jaringan sampai tingkat sel. Pada soal yang ketiga yaitu membahas tentang pembagian anatomi berdasarkan titik berat untuk mempelajari anatomi. Itu yang pertama ada ertologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang sel. Yang kedua, histologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Yang ketiga yaitu osteologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang tulang. Yang keempat yaitu artologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang persendian. Yang kelima yaitu miologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang otot. Yang keenam itu ada neurologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang syaraf. Yang ketujuh terakhir yaitu antropologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang ukuran organ tubuh. Pada soal yang keempat yaitu anatomi dalam tinjauannya. Anatomi dalam tinjauannya terdiri atas dua unsur pokok, yaitu alat penggerak aktif dan alat penggerak pasif. Pembagiannya yang satu alat penggerak aktif yaitu alat dalam atau COR jantung, pulmo, paru-paru. Yang B otot muskulas, urat tendon, jaringan pengikat itu ligamen. Yang kedua itu alat penggerak pasif, yaitu ada tulang, os atau tulang-tulang osa. Pada soal yang kelima yaitu tujuan pendidikan anatomi. Tujuan pendidikan anatomi adalah bahwa hasil akhir dapat mengadakan perubahan tingkah laku sesuai dengan yang diinginkan. Bertambahnya pengetahuan, meluasnya pengertian, meningkatnya keterampilan, berubahnya sikap, mendalamnya apresiasi, semua ini sebagai perubahan tingkah laku. Soal yang keenam yaitu terakhir istilah-istilah dalam anatomi. Nah, pada anatomi memiliki istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama yaitu anterior, yang berarti depan, medial, tengah, superior, atas, dextra, kanan, ventra bagian depan, interna dalam, proksimal pangkal, sentral pusat, parietal lapisan luar, superficial dangkal, horizontal bidang datar,
transversal potongan melintang, posterior belakang, lateral samping, inferior bawah, sinistra kiri, dorsal bagian belakang, eksternal luar, distal ujung, perifer pinggir atau tepi, visceral lapisan dalam, profunda dalam, vertikal bidang tegak, longitudinal potongan memanjang. Mungkin itulah tadi pembahasan tentang saya, yaitu ringkasan tentang mata kuliah anatomi olahraga. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata dan penyampaian tidak sempurna. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.